Ibu dan bayinya telah dikurung di ruangan ini selama bertahun-tahun. Sang ibu dikurung selama 7 tahun. Anaknya dikurung selama 5 tahun. Dari hari dia lahir sampai sekarang, sang anak tidak pernah meninggalkan tempat ini. Karena ada seorang pria mesum yang membawa mereka ke tempat ini. Bocah polos yang tampan ini. Dia tidak tahu bahwa dia lahir dari situasi yang sulit. 7 tahun yang lalu ibunya masih siswi berusia 17 tahun. Orang cabul itu menculik dan memenjarakannya, lalu melahirkannya. Rambut anak laki-laki ini sepanjang rambut anak perempuan. Karena tidak ada gunting di kamar ini, orang cabul itu takut ditipu oleh ibunya. Bertahun-tahun yang lalu ibunya menggunakan tutup toilet untuk memukulnya sekali, tapi dia tidak bisa mengalahkannya dan dia juga terluka. Lalu orang cabul itu membuang tutupnya. Ia sering datang di malam hari, memberikan makanan dan barang kepada mereka, kemudian dia melakukan keinginannya pada ibunya. Dia membiarkan bocah itu bersembunyi di lemari. Jadi bocah itu tidak akan menyaksikan apa yang terjadi di luar. Setiap hari sang ibu berolahraga bersama putranya, mengajarinya membaca dan menulis. Tapi tidak mengatakan kebenarannya. Dia ingin melindungi anaknya. Setiap pagi, mereka akan naik ke ruang kosong di atap untuk berteriak, berharap seseorang di luar dapat mendengar teriakan minta tolong mereka. Tapi ruangan ini kedap suara. Mereka berdua belum pernah berhasil. Hari ini penjahat itu datang, tidak membawa vitamin untuk anaknya. Dia mengatakan bahwa vitamin itu mahal dan tidak efektif. Tapi untuk anak yang hanya makan roti setiap hari, vitamin sangat penting. Saat berbicara, sang ibu tahu, penjahat itu sudah tidak bekerja selama 6 bulan dan dia kehabisan uang. Jadi dia mudah marah tanpa alasan apapun, hampir memukul wanita itu. Saat larut malam, anak itu diam-diam memanjat keluar dari lemari, melihat penjahat cabul itu. Ia bangun dan mencoba menyentuh bocah itu, namun sang ibu juga bangun. Dia tidak membiarkan orang cabul itu menyentuh bayinya. Orang cabul itu tiba-tiba meraih bantal, menekannya dengan kuat, sepertinya mencekiknya sampai mati. Setelah memegang bantal untuk waktu yang lama, dia melepaskannya dan pergi dari sana. Keesokan harinya mereka mengetahui bahwa ruangan itu kehabisan daya. Mereka tidak tahu apakah itu dilakukan oleh orang cabul itu, atau dia lupa membayar tagihan listrik. Tidak ada perapian sehingga ruangan itu sangat dingin. Wanita itu buru-buru pergi untuk membuka pintu besi tetapi tidak bisa membukanya. Kedua orang ini hanya bisa memakai begitu banyak lapisan pakaian. Pada hari ini, sang ibu menemukan cara untuk melarikan diri. Dia mulai memberitahu bocah itu tentang dunia luar. Sekitar tahun itu dia ditipu dan dikurung di sini. Dia tidak menyangka anak itu akan marah. Berdebat keras dengannya. Saya tidak percaya pada dunia buruk yang Anda katakan. Anak itu masih menangis. Ya, dunia yang masih diyakini bocah itu dihancurkan oleh orang yang paling dia percayai. Bagaimana bocah itu bisa bertingkah normal? Sang ibu hanya bisa berbicara tanpa daya. Dia dikurung di sini dengan putus asa. Tidak mengatakan sepatah kata pun, atau bahkan bergerak. Anak laki-laki itu hanya harus bermain sendiri. Saat bermain, dia mengambil cangkir. Melalui bagian bawah cangkir, dia melihat cahaya dan dia sepertinya mengerti. Di luar ruangan ini mungkin ada dunia lain. Jadi anak laki-laki itu mulai aktif bertanya kepada ibunya apa yang ada di luar sana. Ibunya sangat bersemangat. Dia perlahan memperkenalkan dan memberitahu anaknya itu tentang dunia luar. Untuk membuat bocah itu semakin penasaran, dia mendiskusikan rencana dengan bocah itu. Menyuruh anak itu berpura-pura sakit untuk mengelabui orang cabul. Membiarkan penjahat itu membawanya ke dokter. Dengan cara itu, anaknya bisa melihat dunia luar. Untuk membantu putranya berpura-pura sakit, ibu menutupi wajah anaknya dengan handuk panas. Membuat seluruh tubuhnya menjadi panas dan wajahnya merah. Lalu memasukkan tangannya ke mulutnya. Membuat dirinya muntah di tempat tidur. Lalu menaruh kertas sos di saku anak. Jadi ketika sang anak bertemu seseorang setelah keluar, dia akan memberikannya kepada mereka. Penjahat itu datang dengan cepat. Ibu memberitahunya bahwa anak laki-laki itu sakit. Ia membungkuk untuk menyentuh anak itu. Sangat panas. Dia mengatakan bahwa besok malam dia akan membawa obat penurun demam. Sang ibu berkata, tidak, kau harus membawanya ke rumah sakit. Tapi pria itu tidak setuju. Keduanya bertengkar dengan keras. Orang itu membalikkan punggungnya. Mereka tidak berharap dia begitu kejam. Rencana ini gagal. Ibunya menangis sepanjang malam. Tapi dia datang dengan rencana kedua, adalah membiarkan anak itu berpura-pura mati. Orang cabul akan membawanya untuk dikubur. Di jalan, anak itu akan menemukan peluang untuk melarikan diri. Meskipun anak itu terus-menerus berdebat dengan ibunya, tapi ia sangat sabar, mengajari anaknya cara bersembunyi di permadani berulang kali, cara keluar dari karpet untuk melarikan diri dari mobil. Anak ini akhirnya paham. Pada akhirnya, dia setuju untuk berkoordinasi dengan ibunya. Keduanya saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Sang ibu dengan cepat menggulingkan putranya ke permadani. Dia langsung menangis sedih ketika penjahat memasuki kamarnya. Dia bilang anaknya tewas. Orang itu sepertinya sedikit terkejut, tapi dia percaya semua itu. Dia ingin melihat anak itu sekali. Tetapi wanita itu memukulnya, sehingga dia hanya bisa mengambil kembali tangannya. Orang cabul itu memutuskan untuk membawa bocah itu keluar untuk dikubur. Wanita itu berkata dia tidak bisa mengubur bayi di taman ini, dia akan sangat merindukannya. Penjahat itu setuju. Pada saat itu dia sangat bingung, hanya bisa menyetujui semua permintaannya. Akhirnya orang cabul itu membawa pergi anak itu. Ibu dan anak laki-laki itu saling memandang sebelum mereka pergi. Itu semua tergantung pada anak itu. Ini adalah pertama kalinya anak itu keluar, dia sangat gugup. Dia terengah-engah selama beberapa jam, hampir terdengar. Untungnya, dia menahan napas, membuat orang cabul itu mengabaikan kecurigaannya. Seperti yang diharapkan, orang cabul itu membiarkannya masuk ke truk pickup dan berangkat. Anak laki-laki berbaring di mobil yang bergerak dan dia sangat ketakutan. Tapi dia ingat apa yang dikatakan ibunya. Dia tahu waktunya telah tiba. Dia mulai bergerak. Mobil berhenti 2 kali, bocah itu akhirnya keluar dari karpet. Lalu dia tercengang. Langit luas dan dunia yang besar. Benar kata ibunya. Dia berdiri dan menempel di sisi mobil dan melihat semuanya. Hal-hal baru yang tak terhitung jumlahnya membuatnya melupakan situasinya. Ternyata manusia punya banyak kemungkinan. Dan juga kebebasan. Dia tidak berani melompat keluar dari mobil karena ibu menyuruhnya menunggu mobil berhenti sebelum melompat. Akhirnya mobil berhenti. Ketika dia hampir melompat, orang cabul itu berbelok ke kanan. Dia mengetahui tentang bocah itu. Dia dengan cepat menghentikan mobilnya. Bocah laki-laki itu segera melompat keluar dari mobil. Dia berlari dan jatuh. Sepertinya dia akan ditangkap lagi. Saat itu, anak laki-laki itu menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan dengan anjingnya. Orang cabul itu menangkap bocah